Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa belajar matematika kembali. Masih mengenai bab aritmatika sosial, terutama mengenai bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu bunga. Bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjam atas persetujuan bersama, atau bunga juga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Jadi bunga itu diberikan dari pihak peminjam atau dari pihak bank kepada yang menabung atau yang meminjam uang. Kemudian ada yang disebut dengan bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, modal adalah dalam hal ini besarnya tetap dan tidak berubah. Besarnya bunga biasanya berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan juga dengan besarnya modal. Berikut ini adalah beberapa rumus untuk mencari besarnya bunga. Yang pertama itu kalau mencari besarnya bunga setelah T tahun. Jadi besarnya bunga sama dengan M-nya itu modal, B per 100 ini persen bunga dikali T dikali tahunnya. Misalnya kalau ditanya ke 5 tahun berarti T-nya 5. Yang ini untuk rumus mencari besarnya bunga setelah N bulan. Besarnya bunga sama dengan modal dikali persen bunga dikali N per 12. Karena biasanya bunga itu diketahui, persen bunga itu diketahui per tahun. Jadi di sininya kita bagi 12 kalau ditanyakannya bulan. Jadi kalau ditanyakan 6 bulan berarti 6 per 12. Contoh soal. Soal pertama. Pak Rudi berencana membangun usaha, kemudian dia meminjam uang ke bank 200 juta. Ada 3 bank yang menawarkan. Bank ke-1 memberi bunga sebesar 20% per tahun, bank kedua 2% per bulan, bank ketiga memberikan bunga sebesar 46 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Nah, jika kamu jadi Pak Rudi, bank manakah yang kamu pilih untuk meminjam modal usaha? Pembahasannya, besarnya bunga yang harus Pak Rudi tanggung dari meminjam uang tersebut di bank pertama, bunganya itu 20% dikali 200 juta. Karena bunganya sudah per tahun berarti tidak usah dikali 12 lagi, tinggal dikalikan saja 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta selama 1 tahun. Untuk di bank yang kedua, 2% per bulan. Berarti 2% dikali 200 juta, 4 juta selama 1 bulan. Karena meminjamnya 1 tahun, berarti kita kalikan dengan 12. Jadi 4 juta dikali 12, 48 juta. Untuk bank ketiga, bunganya 46 juta per tahun. Jadi dalam 1 tahun, bank ke-1, Pak Rudi harus membayar 40 juta. Kalau bank kedua 48 juta, bank ketiga 46 juta. Nah, dengan memperhatikan nominal bunganya, berarti Pak Rudi lebih baik memilih meminjam di bank ke-1 karena bunganya paling ringan. Contoh soal kedua. Pak Dedi menabung di bank sebesar 600.000, kemudian setelah sekian lama uangnya menjadi 744.000 dengan bunga 16% per tahun. Tentukan berapa lama Pak Dedi menabung. Pembahasannya, besarnya bunga kita hitung dulu, 744.000 dikurangi 600.000.
karena asalnya 600 jadi 744, berarti kita kurangi jadi 144.000. Berarti bunganya yang didapatkan 144.000. Kemudian kita masukkan ke rumus besar bunga sama dengan modal dikali persen bunga dikali N per 12. Jadi besar bunganya 144.000. 144.000 sama dengan 600.000 dikali 16% dikali N per 12. Ini besarnya bunga 144.000, 600.000 itu modal, 16% persen bunganya. Yang ditanyakannya itu banyaknya lamanya Pak Dedi menabung, berarti N. Kita sederhanakan, nolnya kita coret dulu 2, 600.000 dibagi 100 jadi 6.000. Kemudian 6 dengan 12-nya, 60 dibagi 12 itu jadi 5. Kemudian kita kalikan 144.000 sama dengan ini nolnya tinggal 2 lagi jadi 500 dikali 16 dikali N. Jadi 144.000 sama dengan 8.000 N. Berarti N-nya kita bagi 144.000 dibagi 8.000 sama dengan 18. Jadi lamanya Pak Dedi menabung adalah 18 bulan. Contoh soal ketiga. Pak Iqbal meminjam uang di bank dengan bunga 12% per tahun dan meminjamnya 18 juta rupiah dan akan diangsur selama 6 tahun. Tentukan besar keseluruhan bunga dan besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Iqbal harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama. Pembahasannya, untuk pertanyaan yang A, besar bunga selama 6 tahun. Kita pakai rumus yang pertama, besar bunga sama dengan modal dikali persen bunga dikali T tahunnya. Jadi modalnya atau meminjamnya 18 juta rupiah dikali persen bunganya 12% dikali lamanya yaitu 6 tahun. Kita sederhanakan, jadi 18 dikali 12 dikali 6 sama dengan 1296, kita tambah nolnya 4. Jadi 12.960.000. Berarti besar bunganya selama 6 tahun adalah 12.960.000. Pertanyaan yang B, kita cari dulu besar bunga selama 1 bulan sama dengan 18 juta dikali 12% dikali 1 per 12. Kita sederhanakan. Kemudian 12-nya kita bagi 12 sama dengan 1. Jadi 18 dikali 1 dikali 1. Kemudian nolnya ada 4 jadi 180.000. Jadi besar bunga 1 bulannya adalah 180.000. Kemudian modalnya dicicil karena minjemnya 18 juta dan dalam waktu 6 tahun, berarti 18 jutanya kita bagi dengan 72. 72 ini dari 6 tahun dikali 12 bulan jadi ada 72 bulan. Berarti besar modal yang dicicil selama 1 bulannya yaitu 250.000. Berarti besar cicilannya kita tambahkan 250.000 ditambah 180.000 sama dengan 430.000. Jadi besarnya cicilannya 430.000 per bulan. Sekarang akan diberikan beberapa latihan soal. Kalian kerjakan dan kirimkan melalui Google Classroom. Soal yang pertama, perhatikan situasi berikut ini. Bank ke-1 memberikan bunga 12%, bank kedua 1% per bulan, bank ketiga 12 juta per tahun untuk setiap meminjam sebesar 100 juta rupiah. Andaikan kalian sebagai pemilik bank, pemberi pinjaman modal kepada pengusaha kecil menengah, bunga mana yang akan kalian pilih? Kalau yang B, kalian sebagai nasabah bank yang ingin menabung, maka bunga mana yang akan kalian pilih? Bank mana yang akan kalian pilih? Yang C, sebagai nasabah yang ingin meminjam modal, maka bank mana yang akan kalian pilih? Berarti kalian cari dulu bunga per tahun dari bank ke-1, bank kedua, dan bank ketiga. Anggap saja meminjamnya sama yaitu 100 juta.
Kemudian kalian bandingkan bunga mana yang paling ringan. Kalau sebagai peminjam modal berarti kalian harus mencari bunga yang lebih menguntungkan sebagai pemilik bank. Untuk soal nomor 2, Ibu Restu menabung di bank 700.000 kemudian menjadi 840.000 dengan persen bunga 12%. Tentukan berapa lama ia menabung. Nomor 2 seperti contoh yang kedua. Nomor ketiga ini seperti contoh yang ketiga tadi ya. Jadi meminjam uang 24 juta dengan persennya 12%, persen bunganya 12%, dan dipinjam selama 5 tahun. Tentukan besar seluruh bunga dan besar angsuran per bulannya. Yang keempat, ada yang meminjam uang 2 juta rupiah, diangsur 100.000 per bulan selama 2 tahun. Yang ditanyakannya persentase bunganya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.